Hari ini udah masukin di bulan November, bulan minggu yang terakhir. Di bulan November ini, tema Gereja Marsyaron di bulan November ini adalah pernikahan kudus dan keluarga yang mewariskan berkat anak cucu. Jadi yang hari ini datang, belum punya pasangan atau masih menuju ke jenjang pernikahan, ini pun relevan buat saudara-saudara yang hadir. Jangan pernah merasa, aduh saya ini belum punya pasangan, berarti ini ayat ini gak relevan ya. Ada satu yang saya mau sampaikan. Pasti ada generasi yang lebih muda, Tuhan akan menempatkan kalian, saudara-saudara, yang perlu dibimbing, yang perlu diarahkan matanya kepada Kristus saja. Hari ini, pertanyaan yang cukup buat budaya timur ini sesuatu yang tidak mengenakkan telinga kadang-kadang. Kalau di dunia barat, hal ini sudah disediakan biasanya. Orang-orang tua itu sudah menyediakan apa legasinya. Sudah mulai, saya kenal beberapa orang yang usianya cukup senior. Dia pun mengatakan, saya sudah ngatur semuanya dengan notaris. Saya sudah ngatur anak-anak mulai ditata. Ada yang dipercayakan hal-hal ini untuk anak yang nomor berapa, hal ini untuk anak nomor berapa. Tapi enggak sebagian besar orang akan berpikiran seperti itu karena warisan itu dianggap tabu kalau dibahas. Kalau orang tuanya masih kondisi ada di dunia ini. Tapi ini harus kita pikirkan karena ini penting. Warisan apa yang akan kita tinggalkan kepada generasi berikutnya? Saya tidak menyampaikan seperti yang akan dunia sampaikan. Dunia sering mengukur warisan itu dalam bentuk kekayaan atau material. Materi, properti, semuanya. Prestasi juga. Tetapi Alkitab ini mengajarkan bahwa warisan iman itu jauh lebih berharga dan berdampak kekal. Hari ini kita ini akan belajar dari dua orang tokoh Alkitab. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab tersebut, nama ini enggak banyak disebutkan. Hanya di kitab Timotius dan juga di kitab Kisah Para Rasul itu pun tidak secara gamblang dijelaskan. Kita akan belajar dari kisahnya ibu dan nenek dari Timotius, yaitu Ibu Louis dan Ibu Eunike. Jadi kalau di sini ada yang namanya Ibu Louis, Ibu Eunike, nama ibu ini sangat-sangat bagus artinya juga dan menjadi dampak. Kelihatannya hanya di satu kitab, tapi dampaknya itu terhadap sebuah gerejanya Tuhan sangat berdampak. Karena dari Ibu Louis dan Ibu Eunike ini ada seorang anak yang nangkep hati yang sangat simpel dari kedua orang tua yang di atasnya, dua lapis yang di atasnya. Ini contoh yang sangat bagus. Grandparent dan parentnya ini, eyangnya, oma opanya yang di atas dan juga orang tuanya. Itu satu ikatan yang sama membentuk sebuah generasi yang ketiga ini menjadi generasi yang kuat. Ini kerinduan saya juga melihat hal ini di GMS Solo. Orang tua dan nenek kakeknya yang di atasnya itu menjadi suatu ikatan yang sama. Jangan sampai orang tuanya, parentnya sama grandparentnya ini aja udah gak cocok. Apalagi ke bawahnya. Di generasi cucunya ini yang akan kebingungan karena diajarkan dua pemikiran yang berbeda. Pemikiran ini boleh berbeda tetapi bisa disatukan dalam satu hal, yaitu kebenaran. Cara boleh beda tapi tujuannya sama. Bapak Ibu jangan bingung dengan caranya. Kadang-kadang generasi yang lebih muda yang sekarang sudah jadi orang tua dari cucu Bapak Ibu sekalian. Itu punya cara yang kalau di zaman saya enggak kayak gini loh.
Bapak Ibu jangan bingung di caranya dan juga jangan membuat cara ini jadi suatu jurang atau gap yang membuat permasalahan. Tapi samakan, ayo kita setuju ya. Kita arahkan cucu kita arahnya ke sini. Setuju ya arahnya ya? Oke, arahnya sini ya? Oke, caranya, analoginya simpelnya kayak gini. Mau kemana sih tujuannya? Jakarta. Oke, Jakarta. Ada yang milih naik pesawat, ada yang pilih naik mobil, ada yang pilih naik sepeda. Salah enggak semua caranya? Tidak salah. Tapi ya ada usaha yang lebih banyak. Contoh yang naik sepeda lebih hemat biaya tapi lebih capek, lebih semuanya makan waktu. Yang naik pesawat cepet enggak? Cepet. Tapi makan biaya. Biayanya jauh lebih tinggi semuanya. Resiko juga ada, dua-dua sama resikonya. Itu. Tapi kita sepakat, mau kemana ini? Mau ke Jakarta, oke. Cara mendidik generasi selanjutnya itu harus seperti itu. Jangan bingung di caranya, nanti malah beda pendapatnya di antara sepeda atau pesawat. Enggak bingung di tujuannya. Kita belajar di sini bagaimana seorang bisa berdampak dalam kehidupannya Timotius. Kita baca di Timotius 2. Maaf, 2 Timotius 1. 2 Timotius 1 ayatnya yang kelima. Oh, saya ini saking antusiasnya ya. Saya sampai lupa nyeritakan menu untuk hari ini. Di 5 ibadah semuanya temanya beda tapi ujungnya sama, yaitu warisan yang abadi untuk generasi pernikahan kudus dan keluarga yang mewariskan berkat anak cucu. Ujungnya di situ. Tetapi 5 menunya beda-beda, yaitu yang pertama yaitu yang sekarang, warisan yang abadi untuk generasi mendatang. Yang kedua nanti ibadah, peran suami dan istri dalam melayani bersama. Di sini saya akan banyak bicara tentang suami istri itu harus pelayanannya bersama. Enggak bisa kalau yang pria minta suami istrinya titip doa ya, yang suaminya bingung bekerja. Enggak, pelayanan itu harus bersama-sama. Ke CG, hanya suaminya saja, istrinya ngomong kamu aja, kamu imam keluarga, kamu yang pergi ke CG, ke gereja, saya di rumah ngurus anak. Lalu yang ketiga, kekuatan dalam kesatuan doa, keluarga yang bersama-sama mencari Tuhan. Ini saya bercerita bahwa ada sebuah keluarga yang dipimpin dulu inisiatif satu orang dan memenangkan sebuah negara. Negara yang waktu itu adalah negara adikuasa yang memegang segala kebudayaan, segala ekonomi dunia. Itu ada satu keluarga yang diinisiatif oleh satu orang. Mengajak keluarganya berdoa. Satu negara itu mengalami dampaknya. Dan dampaknya sampai ke kita. Di ibadah 4, hidup untuk generasi selanjutnya. Bagaimana kehidupan seseorang berani mengatakan tidak di saat semuanya itu membolehkan. Loh, kamu harus melakukan ini. Untuk melihat generasi selanjutnya bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Mana yang benar, mana yang salah. Ada orang yang berdiri tegak untuk itu. Ibadah yang kelima yang terakhir, pengaruh iman seorang pemimpin keluarga bagi generasi selanjutnya. Ini saya lebih banyak bicara bahwa inilah dasar kita membangun keluarga. Ini bagi yang single, yang belum punya pasangan, cukup bisa relevan bagi kehidupan kalian. Apa yang harus dibangun di dalam suatu keluarga nantinya, yang bisa menjadi dampak bagi generasi selanjutnya. Saya kembali lagi ke warisan ini ya. Percuma kita memberikan warisan dalam bentuk properti, materi, apapun, kalau generasi selanjutnya ini tidak siap untuk menerimanya. Malah bocor ke kiri, ke kanan semuanya. Malah punya fasilitas membuat mereka itu rusaknya lebih maksimal. Anda bayangkan, saya menyampaikan ini tidak ada dasar dari background ekonomi bagaimana. Tetapi kalau mau lihat dampak kerusakan, ujungnya sama-sama rusak. Tapi rusaknya yang lebih masif, biasanya orang yang punya fasilitas. Orang yang fasilitas, kemasifannya itu akan lebih
besar dampaknya. Bapak Ibu, seperti orang yang memiliki fasilitas tertentu. Dia bisa menggunakan hanya untuk kepentingan diri sendiri dan untuk kesenangannya dia sendiri. Biasanya ujungnya generasi pertamanya membangunnya itu sampai 20 tahun, 30 tahun bisnis itu dibangun. Lalu generasi keduanya membangunnya, dikembangkan lebih bagus lagi. Yang dulunya belum punya sistem, dibuat punya sistem generasi 2. Generasi 3-nya karena terbiasa dengan sendok emas, sendok perak. Hanya cukup 3 bulan bisnis itu pailit. Saya sampaikan ini, saya pernah dengarkan ini karena itu sebuah bisnis yang dibangun hanya dijatuhkan karena generasi ketiganya ini hanya mengejar keuntungan waktu itu dan ditaruh di suatu instrumen yang high risk-nya enggak karuan. Langsung bisnis yang sudah dibangun bertahun-tahun itu jatuh semuanya. Ini yang perlu dibangun. Sebuah cara pandang anak-anak selanjutnya, generasi selanjutnya. Inilah pentingnya kenapa jangan pernah berpikir, ya yang penting zamanku enak toh sudah. Yang penting saya sudah bisa memberikan apa yang butuh saya berikan. Tidak cukup sampai situ. Jangan seperti kayak raja. Maafkan saya kalau saya salah. Kalau nggak salah Raja Yosia yang mengatakan begini. Dia dapat kata-kata nubuatan dari seorang nabi yang mengatakan, di zamanmu enak, tapi zaman selanjutnya itu akan mengalami gini. Dia mengatakan gini, ya bersyukurlah, yang penting di zamanku ini enak. Itu isi firmannya waktu itu. Dan memang benar, itu kejadian. Generasi selanjutnya itu mengalami pergumulan yang sangat hebat. Sampai mengalami di tanah pembuangan macam-macam. Hari ini saya rindu di GMS Solo. Jemaat-jemaat GMS Solo memiliki cara pandang yang lebih jauh lagi. Aku ini hidup untuk generasi selanjutnya. Agar punya tongkat estafet yang bisa berlari lebih cepat, tepat pada sasaran. Kita baca di 2 Timotius, ayatnya yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Yunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Iman yang tulus. Itu dalam artian bahasa Yunani aslinya yaitu anupokritos. Iman yang tidak berpura-pura. Iman yang murni, yang tidak munafik di dalamnya. Kok aneh ya? Ayatnya kok bayangkan. Iman yang tulus ikhlas, tetapi di bahasa aslinya bukan hanya saling melengkapi ya. Antara bahasa Indonesia, bahasa aslinya itu saling melengkapi. Iman apa yang akan kita turunkan ke generasi selanjutnya? Iman tulus ikhlas dan iman tidak munafik itu adalah iman yang apa adanya. Apa aplikasinya buat kita? Bagaimana kita menurunkan iman itu kepada anak-anak kita agar anak-anak kita itu bisa memperoleh iman itu. Iman yang harus ditempa. Kehidupan di depan dan kehidupan di belakang kita. Kehidupan doa kita, kehidupan real kita di dunia sekuler dengan di belakang itu sama. Karena ada anak-anak yang melihat, papa mamaku doa. Tetapi kok gini ya perbuatannya di luar. Papa mamaku ke gereja. Tetapi kok begini ya. Bapak ibu, kehidupan kita itu display yang terbuka di anak kita. Kelihatannya anak kita itu diam. Tetapi dia mengamati. Iman yang simple, saya katakan ini. Ajarkan mereka itu iman yang tidak terlalu banyak teorinya, tetapi teladan. Mereka tidak hanya Bu Louis sama Bu Yunike itu memahami pentingnya peran keluarga sebagai sekolah pertama iman. Apa sih relevannya? Bapak Ibu kalau sedang mengalami suatu masalah,
apa yang Bapak Ibu lakukan, itu yang dilihat sama keluarga. Sama anak, sama semuanya. Saat problem itu ada, apa yang Anda lakukan? Itu yang menjadi modal. Saya sempat cerita dengan beberapa teman, mengatakan gini, saya sedang punya problem. Ya, problemnya apa? Problem misalnya sakit waktu itu. Dia ada yang teman saya kena sakit. Anakmu perlu tahu loh. Doakan, bangun mesbah doa. Doakan problem itu. Seringkali orang tua itu menyatakan, enggak, aku enggak mau bikin, apalagi yang usia Gen Z ya, Gen Z atau milenial yang seusia dengan saya, itu pasti cenderung ada pemikiran, saya enggak mau membuat anak saya itu terlalu terpikirkan dengan problem saya. Biarlah saya yang nanggung. Ada beberapa orang tua pikirannya seperti itu. Tapi saya sarankan kepada teman saya itu, bawa doa, anak ini perlu tahu problem yang dialami orang tua secara umum, tidak perlu detail. Lalu dibawalah doa tersebut. Anak itu doa bersama, dia bisa doakan papanya, dia bisa terbeban dengan papanya. Usianya anaknya itu masih kecil. Belum lulus SD anaknya. Anaknya itu bisa terbeban dengan pergumulan papanya waktu itu. Dan anaknya ngomong, "Pa, aku ini rindu loh bantu papa." Ini bukan tentang bantunya. Tetapi mengarungi sebuah badai bersama keluarga. Itu akan mengajarkan iman yang tulus kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Diajak petualangan iman. Memang dia gak perlu ngerasakan stresnya. Kita yang stres sampai di anak kita udah saringan. Tetapi dampaknya apa terhadap anak ini? Anaknya ini melihat campur tangan Tuhan dalam setiap pergumulan orang tuanya. Dan orang tuanya ini mendapatkan breakthrough kesembuhan. Anaknya punya iman yang lebih bulat. Ini loh Tuhan yang aku sembah. Bukan hanya teori. Bukan hanya kata orang. Tetapi sebuah tindakan nyata. Bahwa dia bisa melihat pekerjaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan ini. Inilah yang menurut saya Louis dan Eunice yang lakukan. Louis dan Eunice, Bapak Ibu tahu background story-nya. Timothy ini gak punya seorang papa, figur papa. Menurut saya dan saya pelajarin, dia sudah ditinggal di usia muda. Jadi dia ini masih remaja waktu itu. Bayangkan, struggle kehidupannya mamanya, Ibu Louis itu. Ini bukan kondisi keluarga yang baik-baik, yang enak secara ekonomi atau secara sosial, pasti ada cibiran. Nah itu maafkan saya harus pakai kata, itu janda, itu pasti secara ekonomi dan semuanya. Situasi yang gak gampang. Kenapa dia bisa mengajarkan sebuah iman yang murni? Itu yang saya bisa bawakan tadi. Karena Timotius itu diajak mengenal Tuhan melalui pertualangan iman. Saya mau menceritakan tentang iman kepada ibadah satu ini ya. Saya sempat mengerti beberapa orang ngobrol sama saya, dia mengatakan gini, loh kalau iman itu harus bulat loh. Ya setuju, bulat seperti biji sesawi. Jadi kalau mengharapkan sesuatu itu harus doakan, minta sama Tuhan. Yang waktu cerita sama saya ini ngomong tentang materi ya. Frank, kalau mau doa itu ya harus spesifik. Mobil itu dengan merek tertentu, itu doakan terus. Tiap hari doakan. Dapat loh Frank. Itu loh iman Frank. Oke, saya tampung itu. Oh, pengertian iman itu seperti itu ya. Di awal-awal waktu itu saya mengenal Tuhan. Oh gitu ya iman ya. Tapi hati saya waktu itu gak klik. Saya berjalan dengan waktu. Ini pengertian saya sampai hari ini. Sampai saat ini. Iman itu adalah bagi saya. Kita itu tahu Tuhan itu baik. Apapun musim kehidupan kita, Tuhan itu baik. Tuhan selalu menggandeng kita di masa di jurang atau di puncak,
Tuhan selalu ada. Dan kalaupun harus masuk di dalam tungku api, Tuhan tetap akan jaga. Karena Tuhan ujungnya akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Itulah iman sederhana yang saya pegang sampai hari ini. Mungkin ada tantangan di depan yang kelihatannya ini buntu semua. Dan kalaupun buntu, Tuhan itu tetap Tuhan. Bukan harus dijawab. Tuhan kalau jawab doa saya spesifik seperti ini, Tuhan baru Tuhan. Tuhan tidak jawab pun, Tuhan adalah Tuhan. Itulah iman yang sesimpel biji sesawi. Anda mungkin hari ini doa, saya berdoa, saya terlepaskan dari jerat ini. Dan ternyata jerat itu tidak lepas-lepas. Tuhan tetaplah Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun jerat itu semakin mengikat kita semakin kuat. Selama kita benar, percayalah tangan Tuhan, berpeganglah di ayat ini. Tuhan tidak akan membiarkan jatuh tergeletak. Walaupun ada suatu ayat yang menguatkan saya waktu saya kondisinya tidak bagus. Adalah seperti penjaga di pagi hari yang menantikan fajar. Itu berarti di last minute. Itu sudah melewati malam gelap gulita. Malam gelap gulita itu gak kelihatan apa-apa. Mungkin beberapa di sini Bapak Ibu mengalami kondisi yang gelap. Aku gak tahu besok itu aku bisa makan apa enggak. Aku gak tahu ini perusahaan ini sudah kondisi mau tutup apa enggak. Tutup tidak tutup, Tuhan tetap Tuhan. Hanya hati kita bagaimana meresponnya. Kita harus tetap benar di mata Tuhan. Kita punya keberanian dengan lutut kita datang kepada Tuhan. Berdoa, meminta, Tuhan lepaskanlah aku. Itulah iman bagi saya, iman yang sederhana. Yang harus Bapak Ibu bisa turunkan ke anak cucu kita selanjutnya. Jangan sampai generasi anak kita itu jauh lebih simpel Bapak Ibu. Saya mau membedakan gapnya ya. Saya dengan beberapa orang di sini usia saya lebih muda. Bapak Ibu lebih mengalami, punya pengalaman yang lebih banyak. Di generasi saya dengan orang tua saya ada di sini beberapa seusia dengan orang tua saya. Itu aja ada gapnya. Saya dulu kalau ingin sesuatu, pingin makan. Saya harus punya uangnya nih, sudah punya uangnya. Saya masih harus pergi ke ke jalan, beli. Saya harus jalan, keluar rumah, buka pagar. Pingin makan nih, lapar, pengen makan, keluar. Pergi ke tempat orang jualan makanan. Saya harus jalan. Generasi sekarang tidak. Gak perlu ngambil ATM, gak perlu ngambil apa, tinggal transfer semuanya di M-Banking, buka aplikasi, makanan datang di depan. Itulah mindsetnya. Jangan bayangkan kepraktisannya, mindsetnya semudah itu. Dia merasa bahwa semuanya itu bisa di genggaman tangan. Saya gak mengatakan generasi kita itu tidak ada nilai plusnya, generasi selanjutnya ini gak ada nilai plus. Tetapi perlu diajarin nilai-nilai yang kuat. Gak perlu ke gereja, cukup lihat YouTube. Tidak perlu baca Alkitab, cukup mendengarkan podcast. Inilah mindsetnya generasi selanjutnya ini. Buku gak perlu dibaca, cukup aja difoto. Sekarang ada aplikasi difoto, lalu dari hasil fotonya itu bisa dibacakan. Bayangkan, ini generasi yang sangat-sangat praktis, teknologi itu sangat membantu, tetapi mental berpikirnya Anda bayangkan. Kemudahan-kemudahan yang bisa mereka peroleh. Mereka tidak memiliki fighting spiritnya. Berjuang, aku pengen sesuatu, aku harus melangkah keluar. Aku harus mengalami, menyabrang di jalan besar. Semuanya tantangan-tantangan yang ada. Itu harus, karena mereka semudah ini semuanya di balik layar semua. Bapak Ibu, gak semudah itu yang akan dilalui dengan anak generasi kita. Saya sempat cerita dengan anak saya. Di generasi saya bisa menguasai bahasa Mandarin, nilai tambah. Generasi orang tua saya bisa bahasa Inggris nilai tambah.
Katakan betul yang setuju. S1 sangat-sangat akan dapat upah yang beda. Kalau punya S1 di zaman generasi papa saya, orang tua saya, punya S1 dan bisa bahasa Inggris, upahnya beda. Di generasi saya, S2 dan bisa bahasa Mandarin adalah nilai tambah. Di generasi anak saya ngomong sama anak saya nggak bisa membayangkan bahasa ketiga yang kalian harus belajar itu bahasa apa loh. Bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa apa? Saya masih belum punya bayangan. Dan apa kalian perlu S3 untuk mendapatkannya? Inilah tantangan yang dihadapi sama anak-anak kita. Belum lagi di hal rohani yang tadi saya sampaikan. Begitu simple tiba-tiba dapat ajaran. Tidak apa-apa LGBTQ itu. Laki mencintai laki, perempuan mencintai perempuan itu tidak apa-apa. Dimasukkan seperti ragi yang bisa berjamur, menimbulkan jamur yang begitu cepat. Inilah kondisi yang dihadapi generasi selanjutnya. Saya ngambil posisi, saya rindu menjadi Louis dan Yunike masa sekarang. Yang mengajarin anak-anak itu, mana tangan kiri, mana tangan kanan. Bersyukur GMS punya 2 pengembalaan. 1, pengembalaan anak muda yaitu AOG, Army of God. Yang kedua, Eagle Kids. Anak-anak Bapak Ibu yang hari ini Bapak Ibu beribadah di sini. Sedangkan di ruang Eagle Kids yang dipimpin oleh Kak Mona. Eagle Kids kita dipimpin oleh Kak Mona. Itu bukan diajarkan activity menggunting atau di ruangan yang lain. Anak Anda diajarkan firman. Tidak sedikit ada kesaksian. Anak-anak itu malah yang membawa orang tuanya ke gereja. Anak-anak Eagle Kid itu membawa orang tuanya itu ke gereja. Ayo Mi, aku ini mau ke gereja. Mami ikut. Awalnya orang tuanya menunggu di depan, tidak mau masuk. Berapa minggu kemudian maminya itu ikut masuk. Usia AOG, Army of God, usia youth sampai dengan remaja itu juga kami gembalakan. Ayo kita ini gereja yang bukan hanya menspesialiskan satu generasi. Semua generasi digembalakan, ujungnya cuma satu ya. Jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan. Yang bermitranya nanti bersama Tuhan. Mari kita lanjutkan di membentuk karakter itu melalui doa dan teladan. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian memberikan teladan melalui perjalanan iman bersama dan doa bersama. Mulai hari ini, mari kita dirikan mesbah doa kita bersama-sama dengan keluarga kita. Mau bangun pagi, doa dulu yuk. Start dengan 5 menit dulu, gantian, lalu ditutup dengan papa yang mendoakan, memberkati anak-anaknya. Ayo diberkati, ditumpangi tangan untuk kalian berangkat ke sekolah, berangkat pergi ke kerja kalau masih anaknya tinggal di rumah. Atau kalau yang sudah anaknya pindah rumah semuanya, sudah punya cucu. Paling enggak waktu kumpul di minggu gini, kumpul di sebuah restoran atau di rumah oma opanya, nenek kakeknya. Adakan doa, tumpangi tangan setiap cucunya. Ajarkan takut akan Tuhan dari usia masih mudanya mereka. Lalu iman yang ditransferkan melalui generasi membentuk pemimpin masa depan. Timotius menjadi pelayan muda yang luar biasa karena akar imannya. Jangan berpikir iman itu apa hubungannya dengan dunia sekuler. Jangan pernah memisahkan kerohanian dengan dunia sekuler. Dunia sekuler itu adalah bagian dari kerohaniannya kita. Rohani itu adalah sesuatu yang besarnya, dalamnya ini adalah pekerjaan sekuler itu di dalamnya. Jadi bukan berarti orang yang rohani, bukan berarti tidak bisa maju di dunia sekulernya. Justru sekarang saya banyak melihat teman-teman saya di dunia sekulernya berbuah, kerohaniannya pun tidak luntur. Dikatakan ada permainan di bawah meja, dia berkata enggak. Dia dapat proyek tersebut.
tanpa perlu permainan di bawah meja. Itu kejadian, itu menjadi testimoni. Dan itu diceritakan ke anaknya dia. Dan setiap apapun yang dilakukan katanya, kalau nggak ada uangnya, nggak licin semua prosesnya. Saya banyak melihat dan kesaksian beberapa teman saya. Dan saya pernah lalui juga. Lurus jalannya. Ada perkenanan Tuhan. Tuhan buka pintu-pintu tanpa harus mengalami sesuatu hal yang menyedihkan hati Tuhan tersebut. Belajarlah Bapak Ibu, berani melangkah. Kalau dunia mengatakan, gak bisa kalau gak melalui itu, gak bisa kalau gak melalui orang ini. Tetap melalui orang ini, tetapi Bapak Ibu berdoa, tanpa perlu ada tambahan apa-apa. Belajarlah coba melangkah seperti itu. Itu yang akan menjadi contoh buat anak-anak kita. Melangkahlah, melangkahlah, melangkahlah. Generasi selanjutnya itu akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat juga. Mereka mengajarkan Timotius firman Tuhan sejak kecil. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepadamu. Hikmat itu didapat dari mana? Kitab suci, Alkitab. Dan menuntun engkau keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Saya stop dulu sampai situ, saya coba jelaskan di sini. Inilah kerinduan saya, terutama keluarga-keluarga diselamatkan di dalam satu darah, yaitu Yesus Kristus. Kalau di sini ada yang anaknya belum mengikut Tuhan, belum menerima keselamatan dari Yesus Kristus, mintalah keselamatan itu. Doalah bersama. Saya percaya Tuhan nanti akan bukakan pintu-pintunya melalui temannya, melalui mungkin cucu Anda yang menginjili kepada anak kita. Tuhan bukakan banyak cara. Dan ini menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhami Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah gunanya firman, kita membaca firman gunanya untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Tidak hanya mengatakan orang salah juga, tetapi memperbaiki kelakuan. Jadi kalau udah tahu, salah bukan hanya dihakimi, ini keliru. Tetapi juga diperbaiki kelakuannya. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah fungsi firman Tuhan, kenapa kita perlu ada firman Tuhan. Agar bisa 4 hal tersebut kita berikan kepada generasi selanjutnya. Karena jangan hanya mengejar hal yang baik. Di ayat 17 saya sampaikan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Orang benar sudah pasti baik, orang baik belum tentu benar. Jangan pernah menyerah. Unikel dan Lewis, saya belajar dari mereka tidak melihat hasilnya secara langsung, tetapi investasi iman mereka berdampak besar pada pelayanan Timotius. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu sekalian, dalam menanamkan nilai-nilai ilahi kepada anak-anak kita meskipun hasilnya tidak terlihat langsung. Terakhir saya mau menyampaikan ini adalah bagaimana kehidupan Timothy bukan hanya cukup sampai keluarganya Louis sampai Eunike, tetapi lebih daripada itu, yaitu di Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Dan Paulus mau supaya ia menyertai dalam perjalanan Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Timotius itu dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium.
kehidupan Timotius, kehidupannya itu bukan di rumahnya dia sendiri, tetapi keluar dari rumahnya. Kehidupan Timotius sampai berdampak di Listra dan Ikonium. Jarak Listra sama Ikonium itu sekitar 30 km. Sekarang jangan bayangkan zaman sekarang 30 km dekat. Karena kita punya kendaraan, fasilitas semuanya. Zaman dulu 30 km itu cukup jauh. Kehidupannya Timotius itu berdampak sampai di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertai dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi daerah itu tahu. Orang daerah Yahudi tahu siapakah Timotius itu. Kehidupan Timotius itu berdampak. Bapak Ibu, ini doa saya buat kehidupan Bapak Ibu sekalian. Generasi kita selanjutnya, generasi yang berdampak. Tadi yang saya ceritakan di depan apa tantangan generasi selanjutnya, itu tidak akan terjadi di dalam keluarga kita. Dan kita akan membawa dampaknya itu menjadi lebih besar lagi nantinya. Jangan sampai Indonesia kehilangan masa-masa Indonesia emas di tahun 2040 itu. Indonesia akan masuk golden age atau tidak golden age. Itu tergantung dari generasinya selanjut kita ini. Saya berdoa di GMS Solo ini akan lahir banyak Timotius yang kehidupannya sangat berdampak. Gereja dan keluarga tidak saling menggantikan fungsi, tetapi saling melengkapi dalam membangun iman anak-anak. Orang tua mengarahkan anak-anak mereka untuk melibatkan diri dalam pelayanan di dalam gereja maupun di CG. 3 poin yang kita bisa pulang hari ini, bagaimana mengenal kehidupan Louis dan Eunike, yaitu pengenalan, belum keluar. Pengenalan dan perjalanan kita bersama Tuhan merupakan harta warisan yang paling berharga. Yang kedua, iman sebuah generasi tergantung dengan apa yang ditabur oleh generasi sebelumnya. Yang ketiga, bersama dengan gereja dan CG menyiapkan dan membangun generasi selanjutnya. Mari saya undang tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Mari kita bawa hati kita. Bagi yang beberapa di sini, engkau merasakan bahwa apa masa-masa sekarang yang dilalui tidak mudah. Ada pergumulan yang sedang Bapak Ibu hadapi. Bagaimana saya cara menyampaikan iman ini kepada anak saya? Lah saya saja secara iman, saya pun merasa sesak kalau saya ngadepin setiap pergumulan yang ada. Mungkin di sini ada yang sedang mengalami pergumulan banyak hal. Kesehatan, pekerjaan, hubungan, semuanya sangat struggle. Mari, hari ini bawa dengan hati yang tenang, mendekatlah kepada Tuhan.